Udah terdepresiasi banyak, udah menang banyak nih yang beli saya kan. Nah, ini hampir mirip-mirip harganya Pajero atau Fortuner. Tapi teman-teman ya kan, secara gengsi, secara handling, ya secara welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Nih masih sama brother kita nih. Halo Mas Ban, apa kabar? Ini tempatnya kalau gua nih mau cuci mata guys. Ya kan, karena kita di sepanjang sini nih ngelihatnya Mercy, BMW. Ya kalaupun ada premium sekali-sekali Alphard lah, masih oke lah ya. Alphardnya kebanyakan juga yang ANH 30. Ya betul. Yang terbaru. Nah, kali ini kita mau bahas mobil premium juga nih. Ya bener. Cuman buat yang orangnya maco kayak Mas Ban gitu. Maco banget dong. Maco banget. Wes. Om, kali ini kita mau bahas mobil BMW X5 Om, F15 kode bodinya. BMW X5 F15 X-Drive 35 ya? X-Drive 35i. Nih, sebelum kita ngomongin mobilnya nih, mungkin ada teman-teman yang pengen tahu Lamberindo Auto alamatnya di mana? Jalan Gading Serpong Raya Boulevard, Blok A22, A23, BZ Auto Center Om. BZ Auto Center. Lokasinya di Gading Serpong. Gading Serpong, depan Universitas Pradita University. Nggak jauh dari Sumarekon Mall Serpong. Dekat. 2X5. Betul Om. Berarti ini sama-sama tahun 2015. 2015. Om. Betul. Beda warna aja. Beda warna aja, spesifikasi semua sama. Jadi yang namanya BMW kalau dia bikin mobil walaupun bikin SUV tetap aja kelihatannya ganteng. Kelihatan sportinya dapat. Terus SUV-nya juga dapat. Gagahnya dapat. Mewahnya juga dapat. Kalau seri X itu ada X1, ada X3, ada X5, ada X7. Berarti ini yang tengah-tengah lah ya? Yang ganjilnya, kan X juga banyak sih. Kan ada X genap juga tuh. Ya, betul. X2, X4, X6. X6. Kalau X8 cuma ada di luar negeri, mungkin di sini nggak akan di sini nggak ada. X genap sama X ganjil sebenarnya kan agak beda sedikit kan? Ya bedanya cuma di dia lebih landai kalau di X genap. Lebih kayak crossover kalau kata gua. Dia lebih sebenarnya cenderung sama sih. Cuman dia bodinya agak berbeda. Agak gitu. berbeda. Dia lebih coupe. Lebih melandai ke belakang. Lebih landai. Kalau ini kan begini, kalau ini agak turun dikit gitu ya. Kalau ini normal lah, mobil normal ibaratnya. Ini lampu semua udah Proji ya depannya? Udah Proji Om. Cuman kalau ini Proji yang emang dia bantu dimmer doang. Lampu utama tetap di sini. Lampu utama di sini. Ini juga udah ada ring light-nya. Ring light pasti, daytime running light khas BMW, Angel Eye-nya. Angel Eyes. Angel Eyes ya. Ini fog lamp-nya juga udah LED. Kalau ini 2015 udah LCI? Kebetulan ini barunya. F15 yang baru launchingnya. Yang sebelumnya kodenya E70 kalau nggak salah. E70. Ini kalau kita ke samping nih Om. Kalau kelihatan sekilas kayaknya memang bodinya tuh nggak kelihatan gede banget, tapi sebenarnya bodinya nih lumayan juga ya X5 ya, beda sama X3. Gede Om, benar. Gede banget loh. Ini bannya juga ring berapa nih Om? Ring 19 Om. Ring 19. Ukurannya 255. 255, 40 ring 19. Velgnya juga udah two-tone. Velgnya udah two-tone seperti biasa Om. Antara warna silver sama abu-abu. Polish lah. Dan ini adalah seri yang X-Drive Om. X-Drive. Berarti itu all-wheel drive? All-wheel drive. 4 roda? 4 roda. Jadi si Matic-nya ini ngegerakin si 4 rodanya. Jadi kayak all-wheel drive gitu ya? Kalau yang X5 itu yang S-Drive ada juga? Kalau untuk X5 rata-rata dari tahun 2000 pun udah X-Drive. Cuman kalau untuk X1 pengecualian untuk X-Drive karena X1 itu kalau nggak rear
front. Iya. Oh, kalau X1 itu cuma S-Drive aja. Betul, S-Drive. Kalau Jadi- X3 mungkin ada dua-duanya. Tapi kalau X1 itu ada namanya S-Line X-Line S-Drive. Jadi dia tetap S-Drive tapi dia X-Line. Maksudnya? Ya dia terlihat seperti X. Oh. Nah, X-Line tipe tertingginya lah ibaratnya kalau di X1 tuh X-Line uh. tuh tipe tertingginya si X1. Nah, kita lihat mesinnya nih, Om. Betul. Nah, ini mesinnya nih. Ini X35 3000 cc. 3000 cc turbo, Turbo 6 silinder. 6 silinder inline Om. Inline. Biasanya Mercy terapinnya V, V6, ini ya. inline 6. Inline 6, makanya panjang khas mesinnya. BMW. BMW itu untuk 6 silinder tidak pernah mengeluarin V. Selalu Kecuali inline. kecuali di atas 6 silinder, dia Iya. pasti ngeluarin V. Kayak V8. Nah, V8 pasti. V8, V10 dia pasti V. Pasti V. Tapi kalau 6 silinder pasti inline. Ah, kalau Dari zaman dulu berarti ya? dari zaman dulu, dari zaman mulai E36 pun 6 silinder yang selalu 6 inline. silinder Dia selalu nggak inline. pernah pakai V. Kecuali Mercy ya, kalau Mercy dari awal justru V. Dari awal justru V, kayak Justru mobil-mobil V. Jepang. Dia terkenalnya sampai sekarang V. Kalau untuk 6 silinder rata-rata V. Untuk horsepower ini 306 horsepower. 306 horsepower. Gila loh, tenaganya gede banget. Secara CC aja dia udah di atas kertas sudah 3000 cc itu. Wah, pasti horsepower-nya mendukung untuk performa yang lebih dari 200. 3000 cc all wheel drive, turbo 306 PS. Wah, ini mobil enak banget nih. Ini jalan-jalan di kota-kota yang mungkin semi-semi off-road gitu kan. Kayak kemarin tuh yang di daerah Sumatera itu yang lagi heboh Pak Jokowi datang tuh. Wah, Nah, pakai ini enak nih ya. Justru mumpuni karena tujuannya SUV bergerak itu di bidang seperti itu justru. Oh. Di bidang jalan waktu itu Pak Jokowi datang. Nah, semi-semi off-road kan. Betul. Nggak dapat traksi belakang, traksi depan dapat. Dia all wheel. Ini kalau servis bengkel spesialisnya banyak. Spesialisnya banyak Om, tenang aja untuk BMW Mercy kita banyak rekanan, Uh-uh. jadi nggak perlu khawatir untuk ketersediaan spare part, ketersediaan layanan servis juga kita nggak khawatir. Kalau memang konsumen mau di authorize juga boleh. Boleh. Nggak ada masalah. Cuman kalau mau di bengkel rekanan, boleh. Yang kan yang harganya lebih terjangkau dengan kualitas yang nggak jauh beda lah ya, karena lebih paham tentang BMW kan, segala penyakit BMW, dan yang penting kan harganya akurat gitu kan. Betul. Jadi kita nggak kemahalan juga. Kita juga kasih konsumen harga menyesuaikan sama kondisinya mobilnya. Ya kalau mau kondisi mobilnya jelek ya kita bisa kasih murah. Tapi kan nggak mungkin kita jual mobil jelek. Betul. Ah banget loh Om. Kagak ya Om. Kita ke belakang Om. Boleh Om, siap. Jadi walaupun SUV dia tetap ada list chrome. Nah List ini chrome gua seneng. tetap. List chrome-nya BMW itu kayak agak ngedop gitu Bukan ya. nge-chrome yang bener-bener chrome, dia agak ngedop bener. Dia agak ngedop. Jadi kesannya tuh mewah. Kalau cuman sekesan cuman nge-chrome doang gitu kan kayak ya apa ya? Ini intinya bukan chrome yang bisa ngacau. Bener. Biasanya kan chrome-chrome identiknya bisa ngaca, Bisa dia ngaca. enggak, dia dibuat sama dopnya. Ini karena ini logam beneran biasanya, bukan plastik yang di chrome. Oh, udah ada roof rail juga. Udah roof rail seperti biasa. Dia udah ada roof rail guys. Tapi ini mobil beneran, mobil ini kencang karena ini rem belakangnya aja disc brake-nya gede banget di belakang. Oke, kita ke bagian belakang. Ini lampu udah full LED ya? Beberapa masih bohlam, cuman sein udah LED. Sein Lampu LED. remnya masih bohlam. Oke. Sein udah LED, lampu mundur udah masih LED. Udah sih kayak gitu doang Om. Tapi bohlamnya nggak kelihatan loh. Bohlamnya dia nggak kelihatan karena memang udah dibentuk sama dia. Iya, karena dia ada garis ini ya. Ngumpet. Ya dia tidak menunjukkan gua, nggak menunjukkan gua walaupun gua bohlam gua tetap keren. Tetap keren, tetap mewah gitu kan. Ada sensor parkir belakang, Sensor parkir, double muffler. Ada kamera mundur juga untuk X5. Untuk X5 dia udah ada kamera Rata-rata mundur. BMW nggak ada kamera mundur. Nah. Ini generasi pertama mobil awal kamera mundur di X5. X5. Ada rear wiper sama rear defogger. Defogger, Nah, yang gua suka dia udah power back door ya. Udah power back door guys. Power back door, betul. Dan ini khasnya banget nih. Tuh. Cuman dia belum elektrik ya. Kalau Belum. X7 udah elektrik. Ini yang bawahnya. Kalau ini kan belum kan? Karena Elektrik memang atas saja. kalau dibilang elektrik juga nggak etis juga untuk sebuah Iya, ini sebenarnya kita cuma tanggung doang. dudukin, Benar-benar. Kalau ini mungkin kita capek untuk gapai gitu ya. Iya. Karena memang Emang sih nanggung banget cuman begini doang elektrik. makanya. Oh. Cukup lah kalau untuk Cukup. ini. Soalnya kita kadang-kadang mau stop and go, mau
mau masukin barang lagi, Biar mau cepet ya kan? duduk, Mau mau duduk. camping. Cuman maksimal 100 kilo ya Om, didudukin. Oke, ini karena mobilnya 2 baris guys, Nah, maka bagasinya gede banget. gede banget Om. Dan ini ada covernya nih. Dan tray. Kalau mau craynya, kalau mau lebih rapi ya, Bisa dicopot juga sih Om. bisa dicopot juga ya. Bisa dilipat juga joknya sampai ke Sampai depan juga. datar. Sampai rata lantai. Kalau untuk sediaan toolkitnya juga dia lumayan lengkap ya Om. Dia udah Wih, pegas juga. Ada pegasnya. Jadi nggak Ini perlu sosok megangin atau kayak gimana. Gede banget nih. Bisa Ini buat kompartemen sih Om. tapi bukan buat ban serep. Tidak ada ban serep untuk BMW. Karena BMW rata-rata sudah run flat tire. Ban flat tire. Nah, ini yang saya bilang. Kuncinya. Jadi setiap roda itu punya baut. Heeh. Punya baut yang berbeda. Ini baut untuk ngebuka si kunci rodanya. Jadi kalau just in case kita bocor atau pengen ganti ban harus ada ini. Kalau nggak ada ini nggak bisa dibuka. copot. Jadi ini kayak kunci baut. Satu mobil itu ada satu baut yang khusus, yang kuncinya itu berbeda ya. Berbeda. Itu kalau teman-teman parkir sembarangan nggak perlu khawatir, tahu rodanya hilang aja, ada yang nyopot. Kan banyak juga kemarin kan, ada beberapa di daerah Kabupaten Iya. Bekasi tuh. Ada iseng nyopot-nyopotin. Iseng Ini nyopot enggak. loh, mobil diparkir diganjel batu, bannya dicopot. Ini ada kotak obat sini ya. Ya, di sini ada P3K juga. Heeh. Kayak biasa ada segitiga pengaman. Yang normalnya mobil Eropa semua Oh, ada iya. segitiga pengaman juga. P3K. Kalau yang tadi BMW yang seri 5 dia agak panjang, ini agak kotak. Dan yang gue heran ya kenapa ya mobil Jerman gitu ya. Rata-rata kok perbannya aja harus dari Jerman gitu. Ya kan? Ini kan tulisan Jerman semua tuh. Tuh, lebih rapi kan? Kalau mobil yang biasa itu isinya cuma betadine, perban sama rifanol biasanya kan. Sama gunting kecil tuh yang bisa dilipat. Oh, ini ada juga guntingnya tapi nggak Ada, kecil-kecil banget. Lengkap. Apa alat-alat P3K sini nggak masuk standar gitu? Mereka mungkin lebih memikirkan kayak manusia pedestrian gitu, kalau kita nabrak just in case orang, Oh. jadi kita bisa ngobatinnya lengkap gitu Lengkap. loh. Nah, kalau di sana kan mobil aja didesain untuk keselamatannya yang tinggi. Oh ya, keselamatan pejalan kaki itu Betul. juga salah satu yang utama. Jadi nutupnya juga gampang guys. Nah, ini tinggal ini agak aja. diginiin Om, ada agak dikok biar Agak dia ceklek. Nah, baru ditutup. Kalau nggak dia nggak akan nutup kalau kita nggak. Nggak rapet gitu ya. Oke, kita lihat dalamnya Om. Boleh. Oke, kita ke bagian dalam. Nah nih guys, ini mobil-mobil di Lamberindo dia ada sertifikatnya. Sudah diinspeksi semua Om. Sudah diinspeksi Betul. dari Autospektor, dia bebas tabrakan besar, bebas terendam banjir, dokumennya lengkap dan valid ya. Valid Om. Oke, jadi ini ada garansinya juga dong. Garansi dong. Garansi Garansi 1 tahun untuk mesin dan transmisinya Om. 1 tahun untuk mesin dan Transmisi, betul. Om, mohon izin nih Om, jangan lain dulu ya biar nggak gerak ya. Boleh, silakan, nyalain Om. Kayaknya BSD lumayan, daerah mana ini? Gading Serpong. Direm dulu. Nah, Gading Serpong itu, aduh, cuacanya lumayan panas juga ya. kita pakai auto. Kita pakai auto Menyelesaikan biar lebih climate. cepat dingin. Ini walaupun mobil yang didesain sporty, karena kan SUV kan sport utility vehicle. Tapi tetap aja sentuhan mewahnya, karena kan untuk X5 ini kan kalau bisa dibilang ini dia harga barunya aja ini waktu itu sekitar 1 M lebih. Kalau nggak salah sih 1,2 M-an ya. Ya range segituan loh. Rennya segituan. Dan sekarang ini harganya udah jauh dari itu guys. Tapi dengan rasa yang insya Allah nih, ini rasanya masih mirip-mirip. Mirip-mirip Om. Karena kilometernya ini baru berapa sih? 60 ribuan. Kilometer 71.000 Om, 44.000 mile. 44.000 miles itu 71.000 71.000 Kilometer. kiloan. Nah, 71 atau 72 kilo. Ya masih lumayan rendah lah. Ini per tahunnya pemakaiannya masih di bawah 10.000. Karena orang yang punya X5 sayang kalau nggak dipakai sebenarnya. Bener. Kilometernya cenderung kecil sih sebenarnya. Betul. Sayang. Ini door trimnya aja. Ini jahitannya asli. Asli dong Om, bukan palsu Om. Jahitan asli. Dan ini shaft touch material dan wooden panelnya juga kelihatan mewah loh. Oh, loh, shaft touch. Sampai ini juga shaft touch. Sampai guys. bawah Om, Sampai sampai bawah semua Om. Semua full. Semua full. Apalagi di Soft bagian touch. dashboard. Semua Aja Om, sangat soft Om. sangat. Oh ya, Aja bagian masih- sampingnya sangat soft.
Dan yang gue suka dia ada pedal shiftnya. Pedal shift. Dia ada pedal shift untuk pengaturan setir juga elektrik. Elektrik seperti seri 5 yang tadi kita review. Seperti seri 5, dia juga udah ada tilt dan teleskopik. Dan ini ada memorinya juga ya? Enggak, kalau untuk teleskopik nggak ada memori. Oh, nggak ada memorinya. Dia cuma atas bawah aja. Oh, tapi kalau misalkan kita nyeting begini nih, nah dia akan naik dan dia ketika kita masuk lagi nyetingnya begini lagi. Oh, sesuai dengan posisi terakhir. Posisi terakhir. Jadi kalau ini gue setting begini, dia akan kembali lagi gini. Karena begitu dimatiin dia akan naik. Tapi naik turun aja. Dia naik turun doang. Teleskopiknya nggak gerak. Oh, cuma naik turunnya aja. Naik turunnya aja. Biar kita keluar masuknya sih lebih gampang. Betul. Tujuannya itu. AC juga dual zone nih. Dual zone. Teman-teman bisa lihat nih. Terus AC dual bisa zone. kita atur sendiri juga fan-nya. Fan-nya juga bisa beda ya. Betul. Yang sebelah kanan bisa diatur lebih kenceng lagi. Kanan bisa, kiri bisa, menyesuaikan sama arahan kita sendiri. Defogger udah ada om, standar lengkap ini semua. Nih teman-teman nih kita lihat nih, ini juga ada apa namanya nih? iDrive. iDrive. iDrive dari BMW. iDrive dari BMW juga ini ada penyetelan ini nggak om? Nih, Ada. oh nih menu. Oh ada juga nih Vehicle information. Vehicle status, seperti biasa. Paling bawah check control. Nah, cuman door open doang. Jadi kalau mobil seperti yang tadi kita bilang ya, dia mau masalah apapun dalam hal rem atau dalam apa, atau spionnya tiba-tiba patah, dia nggak ngebaca elektriknya, fog lampnya mati, semua ada di sini om. Semua ada di sini. Betul. Jadi kalau ada yang kurang beres itu, dia akan tampil di sini. Betul sekali. Yang berurusan sama electricalnya. Yang berurusan sama electricalnya, service requirement nih apa aja yang harus diservis gitu ya. Oh, ya, engine oil mungkin harus diservis. Cuman untuk vehicle inspection, vehicle check semua masih oke semua. Oke semua. Paling ganti oli doang. Ini ganti oli normal lah, kita namanya pakai mobil, kita harus pakai. Ya masa olinya nggak diganti. Masih nggak diganti. Dan arti sedikit lagi ganti oli. Kita juga pasti kita gantiin, nggak mungkin. Kalau ada yang beli pasti diganti nih olinya. Digantiin, itu for free dari kita. Itu gratis ya nggak? Gratis dong, gratis. Oke. Sampai tekanan ban juga bisa kelihatan flat tire monitor, kita bisa cek. Monitor. Ada yang kempes apa enggak, ternyata oke. Kita juga kalau udah ngisi angin juga kita tinggal reset lagi nanti. Kalau misalkan dia ada lambangnya, misalkan ada yang kempes, kita tinggal reset lagi. Nah, untuk tampilan speedometer ini teman-teman bisa lihat nih, ini tampilannya masih mirip tadi. Kalian tadi kan mobil tahun 2014 ya. Iya, 14. Jadi sampai 2017 ya. Baru 2017 sudah mulai digital speedo. Jadi ini full speedo. LCD layarnya. Full layar digital. Tapi ini tetap kelihatan sporty, tetap kelihatan mewah. Tapi ada bagian sebenarnya sini ini yang lambang pintunya ini layar LCD-nya nih. Ini berwarna nih kelihatannya. Iya, betul. Dia tetap sudah menunjukkan kalau dia udah TFT. Dan ini juga ada driving mode. Cuman ini lebih banyak. Ada sport plus. Ya kan ada sport plus, sport, comfort, sama Eco Pro. Ini kalau dilihat di sini ininya juga berubah nih. Iya, di sini udah berubah. Nih lihat nih. Ini Eco Pro, Comfort, Sport Plus. Nah, Sport Plus itu vehicle ABS-nya bukan ABS ya, lebih kayak traction control-nya mati. Oh, traction control-nya mati. Traction control mati. Oke. Karena dia pengendaraan optimal untuk tenaganya. Oh, jadi biar di powernya dimaksimalin. Dia kan ibaratnya kalau Sport Plus itu adaptif kan. Jadi tidak langsung pernya mengeras, setirnya makin berat kayak gitu-gitu om. Ini ada laci penyimpanan nih. Biasa om. Wih, lengkap guys. Lengkap om. Buku servisnya lengkap banget tuh. Buku servis. BMW nggak ada buku servis om. Oh, nggak ada buku servis. Manual book. Oh, manual book. Sorry. Dia udah terikut pakai sistem gitu ya? Iya, dia ibaratnya bawa kunci aja ke Authorize nih, cek mobil gue kenapa, seret kelihatan history servisnya segala macam itu kelihatan semua. Semua Indonesia, BMW Indonesia, se-Indonesia dia. Ini aja udah ada kayak mungkin datanya. Data mobilnya. Dia pokoknya selama di BMW Authorize, dia terlihat semua. Mobil pernah tabrakan, mobil pernah banjir, mobil pernah apa, pasti kelihatan di situ. Ketahuan di situ guys. Ketahuan di situ. Nah, ini sebenarnya nih yang mewah juga nih. Ini ada panoramic sunroof, Om. Ini ada panoramik. Kalau seri 5 tadi sunroof doang. Ini ada panoramik. Panoramic sunroof. Jadi bagian yang bisa dibukanya lebih besar. Ini kan kalau kita lihat
panoramic roof-nya sebenarnya ini besar. Sampai belakang nih. Luas. Nah, yang sunroofnya ini juga lebih besar, yang bisa terbuka segini ya. Kurang lebih ini coba kita buka. Oke. Woi. Asik bener. Oh, bisa dimundurin lagi tuh kalau kurang luas. Yang penting kalau ke taman safari, ini jangan dibuka nih. Takutnya pala jerapah masuk ke dalam mobil. Apalagi pas di kandang macan kan, kalau macan langsung lompat begini kan, woi. Waduh, bahaya. Horor banget ya nggak? Horor banget. Terus kalau parkir, kalau bisa jangan di bawah pohon mangga. Iya, ini soalnya kaca ya. Jamurannya juga gampang. Apalagi di bawah pohon duren. Iya, pohon duren lagi, Om. Aduh, baret. Kuat sih kuat, baret. Kuat, baret. Tapi sih aman nih, nggak jamuran. Terawat ini mobilnya berarti. Kita kan ada standarisasi betul, untuk hal-hal betul. tersebut. Kita detailing lagi nanti untuk konsumen-konsumen yang mau. Kita cek-cek lagi mesinnya, transmisi kita cek-cek lagi aman apa enggak. Nah, kalau mobil mewah itu, nah ini kalau kita buka kaca aja, di sini ada lampunya. Ini juga sini ya? Di sini juga ada, Om, sama Om. Ada lampunya. Tuh. Nggak usah mobil mewah ini sih, Om. Untuk sekedar BMW dari tahun 98 yang punya saya aja. Udah ada begitu, Om. Ada lampunya di sini. Ada lampunya. Nah, ini console box-nya. Hampir sama ya? Sama seri 5. Kalau ini untuk remote-nya nih, Om. Remote mengkontrol belakang. Head unit belakang. Oke. Kalau untuk X5, X-Drive dia ada rear seat entertainment. Rear seat entertainment tuh ada remote-nya. Kayak gua kira remote mobil. Tapi gede banget kan HP ya kan? Halo. Langsung nelpon ke BMW Jerman ini kalau dipencet. Ini ada USB juga lengkap, Om, seperti biasa. Dia nggak ketinggalan zaman juga dalam segi fitur. Semuanya ada. TV juga ada, Om. Oh, bisa TV cuman digital, saking digitalnya dia sudah tidak menangkap lagi sih TV antena di sini yang kalau yang saya lihat nih sekarang udah agak susah tuh, no signal terus. Program agak susah sih sekarang. Karena sekarang udah digital ya. Betul. Kita juga apa-apa ngeliatnya YouTube lah, Om, udah bukan. Oh iya bener sih. Di rumah aja TV kayaknya udah nggak kepake, guys. Kecuali anak gua masih suka nonton Tayo, Pororo. Bluetooth masih oke, ada. Kita juga bisa naruh lagu juga di sini. Oh, bisa disimpan di sini ya? Jadi kita punya USB, misalkan nge-save lagu dia bisa nge-save. Tarik kok. Oh, ditarik. Oke. Iya. Dia masih ada CD. Masih ada CD juga. Masih ada CD, betul. Gampang lah, Om, controllingnya gampang. Semua BMW juga gampang nyetel lah. Kita pertama kali punya BMW pun nggak susah untuk adaptasi. Karena semuanya terlihat dan mudah dimengerti gitu ya. Ini jok elektrik kanan kiri sama ya? Kanan kiri elektrik, Om. Ada memorinya 2. Kalau memory seat mungkin cenderungnya ke kanan, di kiri nggak ada. Yang kiri nggak ada memory seat. Ini juga ada hill descent control juga. Oh ya, ada hill descent control, ada auto hold. Ada auto hold, with parking brake. Ini kalau ini matiin yang stability control. Stability control. On off. Ada navigasi. Navigasi ada, Om. Oh iya, ada navigasi. Cuman tetap ya, nggak bisa janji. Karena memang navigasi mau secanggih-canggihnya mobil, tetap kita lebih akurat lewat Google Maps. Jadi tetap aja lebih, kalau Google Maps dia diupdate terus. Sekedar looks aja, oh mobil gua bisa navigasi loh. Iya. Udah, sekedar itu aja. Iya. Bukan sekedar kita menggunakan ini untuk maps juga. Kayaknya nggak akurat. Karena kadang-kadang kan ini kan belum nggak update. Ada beberapa tempat yang update, ada yang nggak update. Update softwarenya lagi, setiap kali update. Nah, kalau Google Maps kan update-nya tinggal di Play Store aja. Bebas, beres. Kita ke bangku belakang yuk, Bang. Boleh. Padahal ini mobil kan 4x4. Kan depan belakang muter. Betul. Berarti dia kan ada gardannya. Tapi tengahnya biasanya kalau mobil ada gardannya itu condong. Dia tetap condong ada gardan, tapi dia hampir rata ya. Kan dia tinggi. Karena dia mobilnya tinggi. Jadi bagian lantainya, guys, ini hampir rata. Jadi mirip-mirip mobil-mobil kayak penggerak depan. Dan yang paling keren lagi, AC belakangnya dual zone juga. Betul banget.
ya. Belakangnya dual zone. Kayak CR5 kan tadi kan cuma fan aja. Iya, fan aja. Dia ngikut outputnya tetap dari depan, tapi kalau belakang kita bisa ngatur sendiri. Jadi ini yang bagian belakang antara kanan dan kiri bisa di-setel Bisa di suhu di-set. yang berbeda. Berarti Tapi untuk 4 kipasnya zone. bareng-bareng. Kipasnya bareng-bareng. Berarti ini mobil ini ada 4 zone untuk blower AC-nya. Jadi ada 4 titik yang bisa di-set di suhu yang beda-beda. Beda-beda. Antara depan kanan, depan kiri ya kan. Antara belakang kanan dan belakang kiri juga bisa di-set di suhu yang berbeda. Betul. Luar biasa. Belakang ada CD-nya juga ya Om ya? Ada Om. Oh ini ada CD. Dia ada guys. receipt entertainment juga Om. Dia Oke. ada layar sendiri. Oh, ini ada layar sendiri. Jadi kalau kita mau ngatur yang ada di sini, kita lewat atur lewat remote-nya yang tadi. Oh, yang remote kita yang kasih tadi. unjuk, lewat sini bisa. Oh, yang remote tadi dia tinggal ngatur lewat sini. Betul. Nanti akan ngatur ke depan. Ngatur ke depan, misalkan di depan nggak bisa dikontrol, kita doang yang kontrol bisa. Bisa. Cuma kita doang yang kontrol lewat Oh. remote-nya. Kan tetap ini dipergunakan juga buat bos-bos besar juga. Bener. Karena bos-bos besar Cenderung diduduk di belakang juga bisa. cenderung duduk di belakang, mungkin sering datang ke tempat-tempat proyek. Betul, butuh supir. Ini ya biasa. Nah, Om. nih. Nah, Enggak. ini ada armrest bisa berfungsi sebagai cup holder. Dan ini ada tempat normal lah buat penyimpanan. naruh HP aja. Kalau lu punya HP yang nggak mau dibawa pulang, ya kan? Kali ada HP kuncian ya. Biasanya suka ada yang nyimpen HP rahasia. Terus sini. Tapi jangan sampai bini beresin mobil tak ketahuan. Ini apa nih? Ini cuma penyanggah doang. Oh, penyanggah. Nggak, kira bisa Nggak bolong ke belakang. dibolongin dia. Oke. Wih. Full kulit semua. Full kulit Om. Ini kebetulan yang tadi saya bilang ada 3 warna. Ada yang warna beige, ada yang brown, ada yang black. Kebetulan ini yang black edition. Oh, ini yang black edition. Ya. Terus di belakang juga ini, guys. Kalau panas itu dia ada tray-nya Ada ya. tray-nya kanan kiri Om. Kanan kiri. Kanan kiri. Oh. Tuh, ada tray-nya juga. Takut ada paparazian di foto dari luar, tinggal ditutup aja gini. Ini juga ada lampu seperti biasa. Ada lampu baca di sini. Tuh. Blower AC-nya nyelip Om di sini. Oh, di samping ya, di pilar ya. Dia double blower lah kalau Double blower, tapi kalau belum- di Avanza yang lain-lain itu sebutannya double Malah gue blower. seneng loh blowernya di sini. Karena kalau blower di atas, apalagi di samping, apalagi di belakang kepala, terus dia nyorot ubun-ubun, puyeng gua. Begitu ya? Iya. Ini enak loh di depan sini di pilar. Ya, dia nyelip, ngumpet. Di pilar sama di sini blowernya kan, di tengah sama di pilar. Jadi nggak nyorot ke kepala, nggak bikin puyeng. Ini gue penasaran nih Om, mobilnya 3000 cc, 6 silinder, 4x4, ya kan, all wheel drive. All Ini wheel rasanya kayak gimana nih? Ayo kita tes dong. Kita cobain guys sekarang Tes mobilnya. Oke guys, ini kita cobain lagi nih mobilnya nih. Ini gue baru nyobain nih X5 nih, yang untuk all wheel drive lagi. Sebenarnya X5 ada nggak yang di bawahnya gitu, yang nggak 6 silinder gitu? Ada dieselnya. Oh diesel, tapi kalau bensin semuanya 6 silinder. Semua yang 6 silinder. Oke. Untuk X5. Untuk transmisi semua sama ya, udah Sama joystick. joystick juga. 8 percepatan. 8 percepatan. Oh langsung gede nih. Set. Oke. Wih. Ini nggak diinjak rem aja udah. Oh dia ada auto hold. Terus rencananya film ini akan ada lanjutan di tahun depan ya 2024 dengan penampilan Oh ini auto holdnya mati. Agak kanan dikit. Saya baru patah kiri. Baru ke kiri. Oke. Aman ya? Aman. Kekedapan, wih, tetap sama ya. Ini mobil kedap. Kalau mobil all wheel drive biasanya dia pasti lebih stabil lagi, Lebih stabil. karena torsi ada di keempat roda. Betul sekali. Nah, ini injek senggol-senggol jempol aja ya. Udah ngeluyur nih.
Tapi yang nyetir mobil all wheel drive ini kayaknya lebih presisi gitu loh kalau kita belok tuh. Iya, lebih karena dia ketika Om lagi manuver gini semua 4 rodanya itu menyatu gitu loh. Iya. Jadi dia lebih stabil, set gitu. Nggak takut mobil ini ngeluyur kayak oversteer atau understeer. Understeer anti lah kalau untuk all wheel drive. Untuk yang all wheel drive. Di sini nggak ada lampu merah ya? Nggak ada Om, di situ pojok Yang depan ya. Yang kalau ini perempatan ini mah ya sadar diri aja lah ya. Siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Kebetulan kosong Om. Boleh, silakan Om. Waduh, dia mau ke kanan Om. Lanjut. Wih, asik guys. Nah, yang gue herannya dia tuh all wheel drive. Jadi kalau wah ini mumpung kosong. Nah, bener. Setirnya presisi banget. Sisi dong. Ya asik. Ini harga berapa sih Om? Ini untuk harga cashnya kita buka 695 juta Om. Baik yang hitam maupun yang Baik yang hitam putih. maupun yang putih. Itu 695, barunya tuh sekitar 1,2 guys. Betul. Jadi wah udah terdepresiasi banyak, udah menang banyak nih yang beli saya kan. Itu selisihnya udah berapa tuh? Ya di 500 jutaan lah ya. Hampir 500 jutaan lah, iya, range-nya segituan lah. Range-nya segitu. Oh dia mati. Ya, kalau dia ngerem kita matiin. Oh dia bisa di ada- nonaktifin dia juga. nonaktifin ini kayak iStop gitu ya. Betul, iStop. Kayak iStopnya i- Mazda. Kalau di Mazda kayak iStop. Jadi dia kalau kita ngerem berhenti mati. Menghemat baterai juga. Dengan harga di bawah 700 juta, ini hampir mirip-mirip harganya Pajero atau Fortuner. Tapi teman-teman ya kan, secara gengsi, secara handling, ya secara Gengsi lah ya. driving bisa dibandingin sendiri deh. Mampir aja nih ke Lamberindo, test main drive dong. dulu ya nggak. Tapi rata-rata konsumsi bahan bakar ya. Kalau ini kan 3000 cc itu kena di berapa sih? Kita nggak bisa ngomong irit ya. Ya. Namanya 3000 cc turbo itu range bensinnya 1718 mungkin udah hebat kali ya. Tapi dia punya tangki kapasitasnya lebih dari 60 liter sih setahu saya. Jadi kalau untuk bensin nggak perlu takut tiba-tiba kehabisan bensin juga di jalan. Karena Tangkinya memang besar. Tangkinya besar. Kayak Land Cruiser aja Om, mau boros-borosnya dia tangkinya besar kan. Iya, 100 liter ya. Kita masih mikir juga, oh ini masih jalan masih panjang, masih ada juga gitu. Oke. Walaupun kalau ngomong boros ya mobil boros 3000 cc turbo ya Ya, kan. sesuai dengan performa sebenarnya. Betul. Tapi balik lagi, kalau misalnya dia luar kota, 110 misalnya di 111 pun saya berani Om. Dapat Keluar masih. kota. Karena memang cc gede kan rata-rata kalau di tol gitu kan RPM rendah cukup. Iya. Dia aja udah 100. RPM rendah udah 100. Cuman kalau dalam kota dia ibaratnya tenaganya masuk terus kan. Ya dia stop and go nggak bakal bisa dengan cc Ya besar. dia diem aja udah ngidupin 6 silinder gitu kan. Tapi kalau keluar kota irit. Kalau keluar kota iri. Ya seirit-iritnya kita nggak bisa expect lah. Ya, tapi 112 best lah. 111 112 sih menurut gua sih ya udah lumayan Udah irit. oke lah. Untuk udah mobil oke sebesar lah. ini ya. ini. Dia dengan konsumsi sekitar di 17 misalnya 17 Betul, 18. Sebenarnya sih untuk 3000 cc sih ya so-so lah ya. Kalau dulu Karena- 3000 cc boros Om, borosnya banget. Iya, Udah mulai sekarang- nanya. Sekarang udah mulai dipakein turbo malah jauh lebih irit sih Iya, sebenarnya. secara Kalau kita teknologi, compare ya. benar. Kalau kita compare sama mobil zaman dulu yang 3000 cc tok gitu yang nggak ada turbonya malah lebih boros dibanding 3000 cc turbo ini. Ya kan daripada Fortuner apa Pajero ini lebih ini kayak jengkang gitu ya mobilnya. Dahsyat loh. Wah, dahsyat nih Om. Gua mau belok kiri dulu nih Om, kayaknya mobilnya enak banget ini. Kalau di Eropa ya ketemu jalan kosong terus kayak tolnya dia kan rata-rata lebar kosong gitu kan. Apalagi di Jerman tuh kalau nggak salah tuh ada tol yang no limit tuh. Iya. Autobahn. Woi, mobil beginian mah asik banget ini. Enak lah Om.
batas kecepatannya adalah nyali kita sendiri. Lebih-lebih kalau di rute 66 gitu, kalau di US kayak Wah. gitu-gitu. Mobil-mobil kayak Gia, Ayla ya, mereka nggak enak. Iya, udah Karena nggak mereka enak. tol sepanjang itu ibaratnya ya kan. Tol kosong, panjang, lebar. Terus naik mobil cc kecil. Ya cuma di pinggir aja tuh Om. Makanya CC mobil sana besar-besar. Makanya di luar cc tuh tenaga cc besar-besar ya. Ya, karena memang peruntukan mereka itu untuk hal-hal kayak gitu ya. Iya. Dia keluar kota punya jalan besar gitu kan. Heeh. Sebenarnya kalau mobil kayak gini, kalau keluar kota jalan besar, lancar, ya nggak boros jatuhnya. Iya, benar. Yang bikin boros kan karena kemacetan, mobil banyak berhenti, Oh, jalannya Jakarta, sedikit, iya, iya kayak di benar. Jakarta. Tapi borosnya worth it Om, sama tenaga yang Nah, bayar sama tenaga yang mobilnya. kita dapatkan lah ya. Heeh. Tapi kalau ngomong irit ya nggak irit banget ya. 3000 cc turbo mau expect irit apa gitu. Benar. Cuman secara hitung-hitungan kita, kalau kita mikir oh ini mobil cc besar, mobil enak, nggak akan hitung-hitungan soal bensin sih. Benar. Kebayar semua. Kebayar. Kebayar semua Om, dari performanya, nyamannya, bantingannya juga masih empuk karena dia air suspension. Oh, pantesan Belakangnya bantingannya air enak. sus, makanya dia penerapan kita duduk sekarang nih kalau di belakang bantingannya kan udah kayak bantingan mobil-mobil mewah ya. Iya. Karena memang dia air sus Om. Bantingannya tuh empuk banget jadinya. Jadi bantingannya enak. Makanya tadi ketemu gudu juga. Nggak berasa. Nggak berasa. Dia cuma belakangnya doang sih yang air sus. Bukan kita setting naik turun sih enggak. Tapi memang Airsus itu jadi dia punya peredamannya lebih bagus, lebih enak. Bukan Airsus yang anak-anak modif bisa Iya, naik yang naik turun. turun. Tapi kalau Airsus yang modif itu rata-rata, apalagi yang harganya tanggung Om, Keras. memang bisa naik turun. Tapi rasanya kayak naik gerobak seriusan. Betul. Seriusan, karena yang bikin naik turun Iya, dia kan iya. tekanan anginnya. Benar. Semakin ditinggiin semakin keras. Nah, buat teman-teman yang pengen cobain, pengen test drive, pengen lihat langsung, bisa datang ke Lamberindo Auto. Lamberindo Auto. X5 ada dua ya, Dua, putih ada sama dua. hitam. Tapi kalau pengen mobil-mobil yang lain, BMW, Mercy banyak banget di sana. Pilihannya banyak, datang aja, boleh dilihat-lihat juga. Sesuai pengennya mengeluarkan uang berapa, Nah, sekian. Budgetnya silahkan berapa? datang. Nah, Boleh kalau dipilih-pilih. tinggal mah datang boleh. aja langsung. Mau nyari sedan, mau nyari Alphard, Velfire juga ada. Oke, Om, terima kasih banyak nih Om Kemal. Sama-sama Mas Bas, sering-sering main juga. Siap. Lamberindho aja. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga di follow nih, ada Ya, Instagram. media sosial kita Lamberindo_auto, di follow. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Bas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Om. Sip.